Shalom. Yang di rumah, shalom, haleluya. Tetap di dalam hadirat Tuhan, amin. Saudara walaupun di sini, saudara walaupun di rumah, saudara boleh menyimak streaming kita pagi hari ini. Ini menjadi satu beberapa waktu kebaktian yang mungkin secara manusiawi cukup aneh, tapi kita percaya bahwa semua dalam rencana Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus di salib. Zaman dahulu, salib identik dengan kejahatan. Salib identik dengan satu kutukan. Salib identik dengan orang yang berdosa, orang penjahat besar waktu itu. Orang yang tersalib artinya orang berdosa, penjahat, orang yang dalam kutukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salib itu harusnya menjadi bagian kita, tetapi Yesus menggantikan kita. Dia menggantikan semua cambukan, Dia menggantikan semua pukulan, Dia menggantikan semua tikaman yang harusnya kita terima. Dia memberikan nyawanya supaya saudara dan saya hidup, amin. Dia memberikan nyawanya supaya ada hari esok yang penuh dengan masa depan yang indah, yang cerah dan ceria, saudara. Dia memberikan nyawanya supaya kita tidak hidup dalam kutuk, saudara, amin. Tidak hidup dalam kutuk sakit penyakit, tidak hidup dalam kutuk penderitaan, tidak hidup dalam kutuk kemiskinan. Pagi ini Roh Kudus taruh sesuatu dalam hidup saya, saudara. Ada beberapa jemaat saudara yang di rumah ataupun yang ada di sini, ada dalam satu kutuk hutang yang sampai hari ini belum terselesaikan. Maaf kata saudara, mungkin saudara ada yang berhutang 10 juta hari ini, mungkin saudara yang berhutang 6 juta hari ini, saudara ada yang berhutang beberapa ratus ribu rupiah, tapi sampai hari ini belum tersentuh untuk bisa membayar, saudara. Saya katakan hari ini, saudara, Yesus yang tersalib sudah menanggung semua kutuk kemiskinan saudara, amin. Saudara, kalau saudara melihat jumlah nominal ini, saudara, kalau itu saudara bisa WA saya secara pribadi. Roh Kudus taruh ini, saudara. Saudara harus terbebas dari namanya masalah hutang piutang yang tidak produktif, saudara. Saudara harus terbebas dari itu, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menanggung semua kutuk sakit penyakit kemiskinan kita, saudara. Tuhan rindu, saudara, Tuhan memberkati saudara lebih lagi hari-hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salib bukan tanda kekalahan, salib bukan tanda kematian, tetapi salib adalah tanda kemenangan atas maut, dan salib adalah awal kehidupan buat saudara dan saya, amin. Pagi hari ini saya mendengar di grup ada 3 orang yang dibaptis, yang sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi, hidup dalam keluarga Allah. Selamat, haleluya, haleluya, selamat saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita disibukkan dengan yang namanya virus corona, saudara. Secara medis, secara kedokteran kita sudah belajar banyak tentang yang namanya COVID-19, saudara. Kita sudah belajar banyak tentang yang namanya corona. Selik-meliknya kita sudah banyak mendengar, saudara. Sudah mendengar, sudah mempelajari banyak hal tentang hal itu, saudara. Tetapi pertanyaan pagi hari ini, sudahkah secara rohani saudara belajar mendengar suara Tuhan? Amin. Engkau perlu mendengar tuntunan Tuhan di masa-masa sulit ini. Engkau perlu mendengar suara Tuhan di masa-masa yang tidak jelas ini, saudara. Kematian Tuhan Yesus itu membuka tabir pembatas antara surga dan manusia. Tabir bait Allah sobek dari atas ke bawah. Artinya, saudara, surga membuka ruang seluas-luasnya untuk Tuhan berkomunikasi dengan saudara, amin. Tuhan membuka satu ruang yang luar biasa besar untuk saudara bisa berkomunikasi, berbicara, mendengar suara Tuhan hari-hari ini. Karena bait Allah sudah terbuka, saudara. Surga sudah terbuka bagi saudara dan saya.
Dia ingin berbicara dengan kita. Tuhan ingin menjalin satu hubungan yang indah, menjalin satu relationship dengan saudara dan saya. Dan itu selalu melibatkan dua hal, saudara. Selalu melibatkan satu hubungan dua hal, saudara. Hubungan timbal balik, saudara. Hubungan mendengar dan berbicara. Hubungan telinga dan mulut, saudara. Selalu itu, saudara. Itu hukum hubungan dalam dunia ataupun di dalam Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Tuhan ingin mendengar saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, suami istri saudara, perlu ada yang namanya hubungan berbicara dan mendengar. Suami istri, kalau suamimu pulang telat, saudara, contoh saudara, kalau suamimu pulang telat kerja, saudara perlu berbicara kepada suami saudara yang sudah menikah, saudara. Mas, kenapa pulang terlambat? Saudara, biarkan, maksud saya, siapkan minuman dulu, tanya kenapa pulang terlambat. Saudara, tanya saudara, kenapa pulang terlambat? Oh, sebagainya. Tanya dulu, saudara. Suami mungkin mengatakan, oh ya, istriku, tadi aku setelah pulang kerja diajak rapat sama pimpinan, diajak rapat, kemudian diajak makan, setelah pulang disangoni 10 juta untuk beli bensin misalnya, saudara. Kan puji Tuhan. Coba kalau saudara datang, Mas, kenapa pulang terlambat? Ini sudah jam berapa? Tanpa ada komunikasi, saudara. Saya percaya uang 10 juta yang menjadi berkat saudara itu tidak akan diberikan saudara, tidak akan diberikan saudara, karena sudah kadung mangkal. Istri kalau pulang terlambat ditanya suami, Mama kenapa pulang terlambat? Ya tadi pulang arisan, habis pulang arisan diajak teman-teman shopping, setelah shopping ke salon, saudara. Nah, saudara, misalnya seperti itu, saudara. Perlu ada satu komunikasi. Yang pacaran, saudara, kenapa misalnya berjanjian jam 3 datangnya jam 5, saudara? Yang pacaran dengan saudara, jalin satu hubungan komunikasi. Kenapa datang terlambat? Tanya, Papi kenapa? Wah, sekarang pacaran kan luar biasa, undi-undi. Papi katanya, saudara, Papi kenapa datang terlambat? Saudara, papinya ngomong, Mami, maafkan, tadi waktu mau menjemput dirimu, aku mengeluarkan sepeda motor misalnya. Tetapi ketika mengeluarkan sepeda motor, di luar turun hujan, akhirnya aku keluarkan mobil Ferrari karena takut hujan. Saudara, aku tidak ingin Mami satu tetes air pun membasahi rambutmu. Waduh, cilepret, saudara. Saudara, tetapi sekali lagi perlu dijalin satu hubungan antara saudara dan Tuhan, satu komunikasi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes, kita akan membuka di dalam Yohanes, saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Amin. Saudara dan saya, kita ini didesain oleh Tuhan menjadi makhluk yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Amin. Saudara bisa berbicara langsung pada Tuhan, karena kita memang sejak lahir kita didesain oleh Allah menjadi makhluk yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi hari-hari ini, saya katakan hari-hari ini, saudara harus waspada. Hari-hari ini ada banyak suara-suara yang lain yang kita dengar. Ada banyak nubuatan-nubuatan yang luar biasa hari-hari ini dinyatakan, dan itu tidak semuanya betul. Ada suara manusia, ada suara Tuhan, ada juga suara setan, saudara. Ada 3 suara yang bisa kita dengar hari-hari ini. Kita perlu waspada, saudara.
saudara dan saya perlu warning secara rohani. Kemarin saya dikirimi satu video oleh seorang rekan saudara. Videonya dia bla 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 tentang buatan tentang corona, saudara. Corona dan dia sampai mengklaim tanggal ini, tahun ini, semua dijelaskan sepertinya saudara akan baik. Nanti saudara, saya katakan saudara harus beli tanah, begitu saudara. Haleluya. Saya Indonesia harus beli tanah, tanami, beli. Saya duit beli tanah saudara. Saya belum punya uang, saya mikir, lah ini orang saya Indonesia kan jadi maklar tanah ya. Terus apa saudara? Saya beli dan jual saudara. Saudara, kita perlu waspada hari-hari ini. Sepertinya betul. Tetapi sekali lagi ada satu saringan. Ada satu saringan. Satu ujian yang harus kita tempatkan ketika kita mendengar suara-suara itu saudara. Namanya firman Tuhan. Amin. Semua nubuatan, semua suara yang didengar oleh kita, cross check dengan firman Tuhan. Cross check dengan firman Tuhan, benar atau tidak. Kalau menyeleweng dari firman Tuhan itu pasti salah. Tetapi kalau seturut dengan firman Tuhan itu pasti betul. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara, hari-hari ini manusia, suara setan ini memberikan satu tekanan pressure yang luar biasa tentang virus corona ini, saudara. Ini luar biasa, saudara. Padahal kalau dilihat sampai hari ini yang mati di Indonesia saudara karena corona hanya sekitar 200 sekian saudara. Saudara, kalau di abad 19 sekitar tahun 1918 dulu ada yang namanya flu Spanyol. Itu yang mati kurang lebih 100 juta saudara. Seluruh dunia. Kurang lebih 100 juta. Di Indonesia tahun itu kurang lebih 1,5 juta orang mati saudara. Tetapi roh ketakutan belum terlalu dahsyat seperti hari-hari ini. Hari-hari ini baru ratusan saudara, belum jutaan. Tapi roh ketakutan itu menguasai saudara. Orang-orang jadi paranoid. Martin Luther pernah berkata, kita tidak boleh melarang burung di udara itu terbang. Kita tidak bisa melarang, tapi kita bisa melarang burung itu nelor di atas kepala kita. Artinya ketakutan itu mungkin secara manusia boleh ada saudara, lewat seret ketakutan saudara. Tetapi kalau paranoid artinya ketakutan itu sudah bertelur dalam pikiran kita, dan itu tidak boleh saudara. Amin. Tidak boleh. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan yang luar biasa, yang tidak jauh ceritanya. Kalau diadaptasi mungkin seperti ini saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 6 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33 dilanjut dengan 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Ini ceritanya hampir mirip dengan virus corona ini saudara. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33 dan pasal 7 ayat 1 sampai 20. Saya tidak akan membacakan semuanya saudara, tapi ini saya akan menceritakan bagaimana hal ini terjadi mirip sepertinya saudara, dalam versi yang berbeda. Saya akan membacakan ini saudara. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Saudara, kalau saya sedikit mengganti, artinya dalam saya mengartikan secara pribadi seperti ini saudara. Sesudah itu corona, si raja COVID-19 saudara, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Indonesia, begitu saudara. Maka terjadilah kelaparan hebat di Indonesia selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga
80 sikal perak, dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Saudara, saya menghitung, saya membedah beberapa literatur yang bisa saya tahu. 1 sikal itu bobot, saudara. Itu bobot, saudara. Bobotnya 11,4 gram. Nah, kalau dikalikan hari ini, sebuah kepala keledai itu binatang yang diharamkan, saudara. Itu sampai dimakan, diharamkan oleh bangsa Israel. Harganya, saudara, 11,4 gram kali 80 kali, kurang lebih perak hari ini 10.000, saudara. Saudara tahu kepala keledai yang haram tadi, harganya waktu itu kalau sekarang sudah sekitar 9.120.000. Das keledai binatang haram harganya 9 juta koma, saudara. 1 kap tai merpati harganya, saudara, kalau sudah itu 11,4 kali 5 kali 10.000, saudara, kira-kira 570.000 rupiah hari ini, saudara. Ada banyak pengertian tentang apakah arti dari tahi merpati, saudara. Saya membaca, mempelajari, salah satunya artinya adalah tai merpati itu bukan tai merpati yang kita lihat, saudara. Itu kacang polong di Israel, kacang putih sebesar jempol manusia ini, saudara. Tidak berasa, rasanya tidak enak, saudara. Itu kacang polong di Israel, tidak berasa dan tidak enak, saudara. Itu biasanya dibuang untuk makanan ternak, saudara. Tapi dimakan, saudara. Berharga sekali, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Raja Ben-Hadad mengepung, saudara, dia tidak menyerang, saudara. Dia dikatakan dalam firman Tuhan, dia mengepung Samaria. Dia memberikan teror, roh ketakutan. Dia tidak menyerang, dia tidak melakukan intervensi, saudara. Dia hanya mengepung, saudara. Dia memberikan satu teror ketakutan, satu tekanan, saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama berminggu-minggu akhirnya terjadilah kelaparan. Orang Samaria ini terkepung di satu benteng, saudara. Mereka tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Mereka di lockdown sekarang istilahnya, saudara. Mereka bukan yang social distance, saudara. Mereka di lockdown, betul-betul tidak bisa keluar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Uang mereka tidak berharga, saudara. Mereka, sesuatu yang mereka punya waktu sangat tidak berharga. Sampai hanya ada satu kisah, saudara. Dua orang wanita mengadu kepada raja. Raja, aku mau mengadu kepada engkau. Kenapa? Kemarin aku sudah membunuh anakku, memasak anakku untuk dimakan bersama dengan keluarga mereka. Lah, gantian waktunya anaknya dia harus dimasak, dibunuh. Ibu itu menyembunyikan anaknya supaya tidak dibunuh dan tidak dimakan. Nah, saudara, kelaparan yang hebat sehingga membuat apapun dimakan, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, teror itu luar biasa, saudara. Ketika raja mendengar itu, dia mengoyakkan jubahnya. Dia berkata, ini semua gara-gara Elisa. Nah, saudara, gara-gara Elisa, maka Samaria ini jadi seperti ini. Saudara, kalau banyak hal terjadi, jangan mencari kambing hitam, saudara. Amin. Kalau banyak terjadi sesuatu yang buruk, jangan cari kambing hitam, saudara. Raja ini mencari kambing hitam ini gara-gara Elisa. Dia harus dibunuh. Kemudian raja mengutus ajudannya dan dia juga berangkat, saudara. Artinya juga seperti ini, saudara. Bukan hanya orang awam, bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan pun juga ada di dalam masa kelaparan ini, saudara. Saudara dan saya ada di dalam masa ini juga, saudara. Amin. Bukan hanya orang luar, saudara. Kita istilahnya di lockdown, saudara. Social distance, kebaktian, jaga jarak, kurangi, saudara. Berjabat tangan,
hand sanitizer, saudara, semprot, saudara. Semua harus dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Elisa didatangi oleh raja dan ajudannya. Dan Elisa mengatakan sesuatu. Ketika ajudan ini bertanya kepada Elisa, Elisa berkata di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Ini saudara, perlunya kita mendengar suara Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saudara. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, adik Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada Elisa, disampaikan kepada ajudan dan raja, saudara, di luar pintu gerbang Samaria ada 4 orang kusta. Ada 4 orang kusta. Orang kusta zaman dulu adalah orang terkutuk, harus dipisahkan, tidak boleh bergaul dengan orang Israel, karena mereka orang-orang yang terkutuk, saudara. Jadi mereka hidup di luar pagar Samaria. Mereka berbicara, 4 orang ini, saudara, orang yang putus asa, saudara, wis putus asa. Awake dhewe iki nek nang kene yo mati kelaparan. Wong ora enek sing ngasih makan. Biasanya ada orang yang masih makan lempar dari atas ke bawah untuk mereka. Tetapi hari ini gerbang pintu ditutup, tidak ada orang yang makan, kelaparan. Nek awake dhewe nang kene pancet tetep mati. Piye kalau kita datang ke perkemahan orang-orang Aram? Nek di sana kita diberi belas kasihan, kita akan diberi makan. Kalau enggak, kita juga akan podo-podo, kita akan dibunuh, saudara. Jadi sore itu 4 orang ini mengatakan, ayo bangkit. Saudara, ketika dalam keputusasaan, dalam satu tekanan, dalam satu pressure yang tinggi, saudara perlu mengatakan kepada satu dengan yang lain, ayo bangkit, amin, rise up, bangkitlah. 4 orang yang putus asa ini bangkit, keluar menuju perkemahan orang Aram, saudara. Menuju perkemahan orang Aram. Dan ketika mereka sampai di sana, saudara, mereka menemukan perkemahan itu kosong melompong, makanan tercerai-berai, banyak harta benda emas, perak, jubah, pakaian, makan ada di situ semua, saudara. Ada di situ semua, dan tidak ada seorang pun manusia di tempat itu. Mereka mengambil seketika, mereka mengambil ada emas, perak, jubah, makanan, mereka ambil semua. Sudah banyak pulang, ambil lagi, saudara. Tetapi ada satu orang yang berkata seperti ini, nek kita seperti ini kita salah. Bagaimana kalau kita ngomong dengan raja? Kita sampaikan berita ini kepada raja. Baik, mereka pergi ke Samaria, saudara, pintu gerbang. Mereka dari luar ketok, hoi penjaga, tak kasih tahu yo, perkemahan orang Aram gak enak uang blas, semua pergi. Saudara, penjaga berkata mungkin seperti ini, nek ngomong sih genah lo yo, nek ngomong sih genah, ojo ngawur. Ini mempertaruhkan banyak nyawa, saudara. Katakan kepada raja, orang kusta itu ngomong, katakan kepada raja, perkemahan kosong, ini loh buktinya aku membawa emas, perak, makanan, jubah yang terbaik. Kemudian para pengawal kota, pengawal gerbang ngomong sama raja malam-malam hari. Raja ada informasi dari 4 orang kusta bahwa perkemahan orang-orang kosong. Mereka pergi. Kemudian akhirnya raja mengutus beberapa orang, cek, keluar cek, bawa kereta kuda, cek, saudara. Mereka mengecek
dari perkemahan itu sampai ke Sungai Yordan. Dari Samaria ke Sungai Yordan itu kurang lebih 100 km, saudara. Mereka mengecek supaya tidak salah, saudara. Dicek, pulang pergi bersih, tidak ada orang seorang pun. Mereka ngomong, raja, benar kata orang 4 kusta tadi. Perkemahan orang Aram kosong, semuanya ditinggal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemudian raja berkata kepada seluruh rakyat Israel di Samaria itu, buka pintu gerbang, keluar dan ambil semua yang ada, saudara. Kemudian dibukalah pintu gerbang. Semua orang yang kelaparan berminggu-minggu, saudara, keluar. Dan raja berkata kepada ajudan raja, perwira tadi, perwira, engkau menjaga pintu gerbang dan atur semua orang-orang yang akan keluar ke perkemahan orang Aram. Nah, saudara tahu, ketika perwira ini berjaga di pintu gerbang, semua orang Samaria keluar dari benteng, saudara. Mereka menginjak-injak perwira itu. Mereka menginjak-injak ajudan raja itu sampai mati, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak percaya pada suara Tuhan itu akan mati. Amin. Orang yang tidak percaya akan suara Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, ajudan itu hanya mati terinjak-injak. Karena dia berkata, sekalipun tingkap langit terbuka, tidak mungkin makanan ini akan menjadi murah. Tidak mungkin, saudara. Tetapi sekali lagi, ketika orang-orang mendengar suara Tuhan dan saudara responi, ketika saudara mendengar suara Tuhan, saudara percaya atau tidak percaya itu sama-sama tidak bayar, saudara. Tetapi percaya dan tidak percaya itu membawa dampak dalam hidup saudara. Ketika saudara percaya, saudara akan mendapat satu berkat yang luar biasa. Amin. Ketika saudara tidak percaya, saudara akan mengalami namanya kekerdilan rohani. Saudara akan mengalami kematian rohani. Roh saudara akan tertekan, terpressure dengan luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan, dengarkan tuntunan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Tadi bagaimana Elisa mengatakan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Belajar pagi hari ini, belajar sesuatu pagi hari ini. Dengar suara Tuhan, dengar tuntunannya, supaya saudara dan saya tidak salah mengambil keputusan dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Saudara tidak salah mengambil keputusan. Saudara tanya kepada Tuhan, Tuhan boleh bekerja enggak? Boleh melakukan aktivitas ini enggak? Tanya Tuhan, dan Tuhan akan memimpin secara pribadi. Sesuatu yang penting dalam hidup saudara, Tuhan akan berbicara secara pribadi bagi saudara. Amin. Sesuatu yang penting, Tuhan akan berbicara secara pribadi, saudara. Belajar juga tentang Elisa. Dia orang yang mendengar suara Tuhan. Dia mengalami kelaparan, dia mengalami tekanan, dia mengalami saudara, satu mungkin juga ketakutan. Tetapi sekali lagi, ketakutan tidak menguasai Elisa, karena dia mendengar suara Tuhan. Jangan jadi seperti ajudan raja tadi, tidak percaya dan dia tidak mengalami berkat. Dia mati terinjak-injak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 4 orang kusta ini, saudara, orang yang tadinya putus asa, pasrah, mati, apa urip terserah wis karepe Tuhan. Tetapi ketika dia bangkit, dia mengatakan, rise up pagi ini, sore ini, bangkit sore ini. Saudara, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Pagi hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang telah tersalib bagi kita, dia memberikan kasihnya
secara 100%, saudara. Dia bukan hanya mengatakan aku mengasihi engkau, enggak, saudara. Tapi dia mengatakan aku memberikan nyawaku bagimu. Aku memberikan nyawaku bagi kalian, saudara. Tuhan menggantikan kehidupan dosa kita, menanggung seluruh kutuk semua ini, saudara, di kayu salib. Ini waktunya saudara bangkit, saudara berdiri dengan iman kepada Tuhan. Salib sekali lagi membuka ruang seluas-luasnya untuk saudara dan saya berkomunikasi. Dengar suaranya, dengar tuntunannya. Amin. Dengar tuntunan Tuhan. Buka telinga rohani, buka telinga jasmani saudara, supaya saudara hidup dalam tuntunan Tuhan. Yesus yang kemarin yang hari ini mati, tapi dia telah bangkit. Dia menyediakan hari esok bagi setiap kita. Dia menyediakan masa depan bagi setiap kita. Amin.